Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem operasi beranggotakan Ferdi Hendrawan, Fitri Asih, dan Fitri Haryani akan membahas mengenai proses kontrol blok dan konsep penjadwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Asih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kontrol blok atau biasa disebut PCB. Point of PCB. Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut. PCB adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses satu dengan proses yang lainnya. Bagian-bagian PCB. Yang pertama ada pointer, proses state, proses number, program counter, register, memory limits, dan list of open files. Di sini juga ada proses state atau status proses. Yang di dalamnya ada status mungkin, new, ready, running, waiting, halted. Lalu ada program counter. Program counter adalah suatu state yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Kemudian ada register, bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah code information pada kondisi apapun. Bersertaan dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Kemudian ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian ada informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses. Kemudian ada informasi status I atau O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I atau O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses. Di sini dijelaskan pada diagram, yaitu pada saat proses P0 sebagai program pertama melakukan executing di sistem operasi, yaitu pada saat program memasuki sistem operasi kemudian disimpan pada state ke PCB 0, kemudian diproses, lalu dikeluarkan oleh state dari PCB 1 yang dinamakan dengan proses P1. Kemudian melakukan interupsi atau system call kepada sistem operasi, yaitu saat proses P1 memasuki sistem operasi, kemudian program tersebut disimpan ke dalam state ke PCB 1, kemudian diproses, lalu dikeluarkan state dari PCB 0, kemudian menjadi proses P0 melakukan executing. Selanjutnya pada operating system, yaitu merupakan
informasi manajemen memori, yaitu yang berisi nilai dari dasar atau basis dan limit atau batas, register, tabel, page, atau tabel segmen. Di sini pada user program 1 memiliki base 1000, kemudian di antara user program 2 sama user program 3 memiliki limit 500. Yang artinya di sini terdapat jumlahan 1500, kemudian ke bawahnya berlipat 500. Elemen-elemen dari proses control blocks atau PCB, yaitu ada identifier dan menjelaskan proses yang sedang terjadi. 1. State, yaitu kondisi yang terjadi pada saat proses. 2. Priority, yaitu urutan perintah yang jelas pada suatu proses. 3. Instruksi pada proses, yaitu instruksi pada saat proses. 4. Memory pointer, yaitu media penyimpanan atau penunjuk alamat pada saat proses. 5. Konteks data, yaitu data yang berkaitan dengan proses. 6. Input-output status information, yaitu terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan. Yang terakhir, accounting information, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan. Konsep penjadwalan. Konsep dari multiprogramming yaitu suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut dalam status wait. Misalnya, meminta input atau output selesai. Pada saat wait, CPU akan menganggur. Untuk mengatasi hal ini, CPU dialihkan ke proses lain yang berstatus ready. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU untuk memperkecil waktu idle. Selanjutnya, bentuk penjadwalan. Ada antrian, penjadwal atau scheduler, dan context switch. Yang pertama, antrian penjadwalan yaitu scheduling dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu 1. Job queue, yaitu antrian berisi semua proses yang masuk ke dalam sistem. Yang kedua, ready queue, proses yang berada pada memori utama siap dan menunggu untuk dieksekusi. Ketiga, device queue, deretan proses yang sedang menunggu peralatan input atau output. Tiap peralatan input atau output memiliki device queue. Penjadwalan proses dapat direpresentasikan secara umum dalam bentuk diagram sebagai berikut. Ada 3 tipe scheduler, ada long-term scheduler, short-term scheduler, dan medium-term scheduler. Pada long-term scheduler atau job scheduler, yaitu menyeleksi proses-proses mana yang harus dimasukkan ke dalam ready queue dan membawanya ke memori untuk dieksekusi. Kemudian long-term scheduler mengeksekusi lebih jarang. Dibutuhkan beberapa menit untuk pembuatan proses baru dalam sistem. Kemudian mengontrol jumlah proses dalam memori atau degree of multiprogramming. Lalu ada short-term scheduler atau CPE scheduler, yaitu menentukan proses mana yang selanjutnya akan dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk proses tersebut. Kemudian lebih sering dipanggil atau hanya dalam waktu milisecond.
Karena durasi yang pendek antara eksekusi, short-term scheduler harus sangat cepat. Terakhir ada medium-term scheduler. Penjadwalan ini akan menguntungkan untuk memindahkan proses dari memori ke jumlah proses dalam memori akan berkurang. Skema medium-term scheduler disebut swapping. Swapping diperlukan untuk meningkatkan mutu penggabungan proses, karena perubahan dalam kebutuhan memori yang mengakibatkan memori harus dibebaskan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.